wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya nama Safruddin Kurniawan, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu komputer, baik ilmu komputer 1 maupun ilmu komputer 2, pada program Diploma 3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian Indonesia Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan pernyataan diri dosen unjuk kerja terdama perguruan tinggi pada bidang pengajaran. Pada video kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan dari rencana pembelajaran semester dari ilmu komputer 1. Kemudian sesi kedua adalah video terkait dengan kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran kelas pada mata kuliah ilmu komputer 1 juga, pada sub pokok bahasan terkait dengan algoritma dan pemrograman. Baik, untuk mempersingkat waktu akan kami sampaikan paparan terkait dengan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah ilmu komputer 1. Pada ilmu komputer 1 terdapat 3 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama adalah menguasai konsep faktual dan prosedural mengenai penggunaan komputer, sistem operasi, dan jaringan komputer. Kemudian yang kedua menguasai terkait dengan Microsoft Office, yaitu Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Kemudian yang ketiga adalah menguasai dasar-dasar dari pemrograman. Deskripsi dari mata kuliah ilmu komputer 1 ini adalah bertujuan agar taruna mampu memahami sejarah komputer, sistem operasi, dan jaringan komputer, dan mampu menguasai penggunaan aplikasi dari Microsoft Office dan menguasai dasar-dasar dari pemrograman. Pembelajaran akan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student-centered learning, di mana para taruna atau mahasiswa didorong untuk dan difasilitasi untuk aktif mencari dan menemukan pengetahuan serta memperoleh keterampilan dan sikap. Kemudian media pembelajaran yang digunakan adalah kita melaksanakan tatap muka dengan PPT, kemudian dengan modul dan buku referensi. Kemudian aplikasi yang kami gunakan adalah Microsoft Office, kemudian aplikasi Kodo ADRG untuk belajar nanti algoritma dan pemrogramannya, kemudian juga aplikasi pemrograman Pascal. Untuk penilaiannya nanti ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian praktek, tugas, kuis, keaktifan, dan juga kehadiran. CPMK dari ilmu komputer 1 ada 5. Yang pertama memahami tadi yang kami sampaikan, sejarah komputer, kemudian sistem operasi dan jaringan komputer. Yang kedua menguasai terkait dengan Microsoft Office, yaitu Microsoft Word. Yang ketiga Microsoft Excel. Yang keempat Microsoft PowerPoint. Selain itu juga Google Slide dan Canva. Yang kelima, mampu memahami dan menjelaskan konsep algoritma dalam pemrograman. Kemudian materi pembelajaran dari ilmu komputer 1 yaitu sejarah komputer, sistem operasi, dan jaringan komputer. Kemudian Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Google Slide, Canva. Kemudian pengertian algoritma dan pemrograman. Kemudian anotasi dan penulisan teks algoritma, konsep dan konstruksi dasar algoritma, dan variabel konstansa dan tipe data. Itu tadi adalah materi-materi dari pembelajaran pada ilmu komputer 1. Kemudian untuk ilmu komputer 1 selama 1 semester akan dibagi menjadi 16 pertemuan. Dalam 16 pertemuan ini, nanti di tengah-tengah pertemuan ada ujian tengah semester, dan kemudian di akhir perkuliahan nanti ada ujian akhir semester. Yang pertama adalah terkait dengan sejarah komputer, bagian-bagian komputer, kemudian nanti akan dilaksanakan pembagian kelompok untuk mereka membuat suatu resume
dan mempresentasikan di kelas. Kemudian pada pertemuan kedua kita akan belajarkan tentang sistem operasi. Kemudian pada pertemuan ketiga kita akan praktek membuat suatu jaringan komputer sederhana. Pada pertemuan keempat, pengenalan dari Microsoft Office. Pertemuan kelima kita akan belajar praktek membuat suatu penulisan tugas akhir dengan Microsoft Office secara sistematis dan otomatis. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang Microsoft Excel, praktek menghitung uji validitas, uji reliabilitas, kemudian forecasting dengan Microsoft Excel. Intinya adalah belajar menggunakan Microsoft Excel untuk belajar statistik. Bagaimana menghitung secara statistik dengan Microsoft Excel. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-7, kami akan sampaikan bagaimana membuat suatu aplikasi atau presentasi yang bagus, yang menarik, menggunakan beberapa aplikasi seperti PowerPoint, Canva, atau Google Slide. Setelah itu akan dilaksanakan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8. Ujiannya nanti praktek, jadi langsung anak-anak diberikan tugas atau ujian dengan membuat suatu penulisan TA menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Pertemuan ke-9 kita akan menuju tahapan selanjutnya, ke the next level, yaitu mereka belajar terkait dengan pemrograman. Kita akan belajar bagaimana apa yang dimaksud dengan pemrograman, karakteristiknya, kemudian juga apa saja algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, kita akan belajar tentang konsep dasar dari algoritma, notasi algoritma dan struktur algoritma. Kemudian pertemuan ke-12 kita belajar variabel, konstansa, dan tipe data. Pertemuan ke-13 kita akan belajar tentang runtunan, pemilihan, percabangan, dan pengulangan. Tentunya dari semua pertemuan-pertemuan ini kita melaksanakan langsung tatap muka dan praktek. Karena seperti kita ketahui kalau komputer kita tidak praktekkan maka akan lupa. Jadi dari setiap pertemuan kita usahakan langsung praktek. Setelah kita sampaikan materi secara singkat dan jelas, dilanjutkan dengan praktek. Pertemuan ke-14 nanti kan belajar dengan pengenalan ke bahasa pemrograman Pascal, di mana bahasa pemrograman Pascal ini memang lazim digunakan dan mudah untuk dipelajari sehingga sampai saat ini masih digunakan di banyak perguruan tinggi. Pertemuan ke-15 kita masih akan belajar lagi terkait dengan pemrograman, praktek, dan di akhir semester juga ujiannya adalah praktek, di mana pada akhir semester akan diuji untuk membuat suatu aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Demikian tadi 16 kali pertemuan dari ilmu komputer 1 selama 1 semester. Dan untuk media pembelajaran yang kita gunakan pada ilmu komputer 1 ini, selain tatap muka, kita juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Seperti kita juga praktek membuat jaringan komputer, kemudian kita juga menggunakan YouTube dan e-learning dari PPI Madiun. Untuk program aplikasi yang kita gunakan adalah Pascal dan Code.org. Berikut ini adalah penilaian, metode penilaian dan keterkaitannya dengan CPMK, di mana nanti akan ada tugas 3 kali, kemudian ada kuis, ada UTS, ada UAS, dan keaktifan dan kehadiran. Di mana persentasenya paling besar adalah untuk UTS dan UAS, yang paling kecil adalah keaktifan dan kehadiran. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Namun untuk panduan pembelajaran di kelas dan praktek kita menggunakan modul pembelajaran yang sudah kita buat. Untuk referensi yang lain bisa menggunakan berbagai macam buku komputer maupun informatika yang tersedia di pasar atau di luar. Banyak sekali buku-buku yang telah disediakan dan kita bebas untuk menggunakan buku apa saja untuk tambahan pengetahuan, dan beberapa yang kami gunakan tertampil di layar.
Terima kasih. Demikian tadi pemaparan dari rencana pembelajaran semester dari mata kuliah Ilmu Komputer 1 pada program Diploma 3 Manajemen Transportasi Perkereta Indonesia Politeknik Perkereta Apian Indonesia Madiun. Saya Sofyan Quran mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada. Makanya ini sesuatu hal yang membuat kalian to the next level gitu kan. Yang tadinya kalian cuma belajar tentang terkait dengan aplikasi, sekarang kita belajar terkait dengan bagaimana membuat suatu aplikasi. Gitu. Jadi bukan lagi sebagai user tapi juga sebagai programmer. Nah, untuk bisa belajar menjadi programmer tentu kita harus belajar bahasa pemrograman. Untuk bisa belajar bahasa pemrograman, kita juga harus mengerti tentang terkait dengan algoritma. Kita akan belajar hari ini apa itu pengertian dan karakteristik dari algoritma. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan sebelum kita mulai perkuliahan hari ini? Ada? Tidak ada? Belum ya? Oke. Terima kasih. Selanjutnya, ya ini, oke, biar kita fokus ke pelajaran. Laptopnya tolong ditutup aja dulu. Silakan ditutup. Kita fokus ke satu laptop saja. Ya, kita fokus ke satu laptop, yaitu laptop saya. Laptop kalian ditutup dulu. Nanti kalau saya buka laptop, kalian buka laptop, ternyata kalian main judi slot kan saya nggak tahu. Ya nggak? Atau kalian lagi nonton TikTok kan saya nggak tahu, gitu loh. Nah, ditutup dulu. Nanti ketika waktunya kita praktek dengan laptop atau dengan komputer ya, baru kita buka laptop atau komputer. Yang di belakang tolong laptopnya ditutup dulu. Ya, terima kasih. Nah, ini kata-kata motivasi. Jadi saya sebelum melaksanakan perkuliahan selalu menyampaikan satu kata motivasi. Hari ini adalah kata-kata motivasinya adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ini adalah perkataan yang favorit saya. Jadi kalau kita jadi manusia itu
Ya intinya itu, kalau kita pengen jadi manusia yang paling utama ya kita paling bermanfaat gitu. Kalau kita sekedar hidup, sekedar jadi beban apalagi kan, nggak ada manfaatnya. Buat apa hidup kan gitu. Kemudian pada pertemuan ke-11 nanti variabel kostansa dan tipe data, pertemuan kedua tuntunan pemilihan perjamuan pengulangan. Jadi ini semua terkait dengan belajar algoritma dan belajar pemrograman. Jadi ini sub CPMK. CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setelah mengikuti mata kuliah hari ini, kalian itu diharapkan mampu memahami apa itu algoritma, kemudian dapat memecahkan permasalahan dengan sistematis. Dan apa yang kita bahas hari ini, pengertian kehidupan algoritma kehidupan sehari-hari, kemudian menukarkan isi gelas, menukarkan persoalan air 4 liter, persoalan menyeberangkan kambing. Loh ini Pak, kok ada kambing, ada air, ini gimana Pak ceritanya? Ya kita makanya ini kita belajar algoritma dulu, algoritma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih algoritma itu kan gitu? Algoritma itu berasal dari kata Al-Khwarizmi sebenarnya, nama orang. Dulu saya pernah belajar waktu SMP itu logaritma Pak, apa sama gitu kan? Algoritma ini Pak, merupakan urutan atau tahap-tahapan yang disusun secara logik dan sistematis tadi Pak. Nah, untuk dari logaritma ini merupakan operasi matematika Pak. Biasanya itu log berapa untuk pemecahan dari soal matematika Pak. Iya, betul sekali karena dia baca. Ada juga permasalahan-permasalahan terkait dengan algoritma atau pemecahan masalah yang harus logis dan sistematis. Contoh, saya punya gelas A, kemudian saya punya gelas B. Gelas A berisi minuman warna merah, gelas B warna biru. Kalau saya mau pindahkan gelas A ke gelas B, bagaimana? Ada yang bisa? Coba angkat tangan. Ada yang bisa angkat tangan? Ayo coba salah satu. Coba apa? Salah apa?
Yang bisa jawab saya kasih poin nanti. Tambahan poin. Siapa namanya sebutkan dulu, Mas. Ini. Maju ke depan. Tes. Ya. Izin taruna dewasa Hari ke-18 izin menjawab Pak. Untuk memindahkan air yang ada dalam 2 gelas, kita membutuhkan 1 gelas lagi Pak, sebagai tempat transit Pak. Jadi dibutuhkan 1 gelas lagi, misalkan gelas C. Jadi ketika gelas A dituang ke gelas C, kemudian gelas B dituang ke gelas A, baru yang isi dari gelas C dituang ke gelas B, sehingga apa yang ada di dalam B ada di gelas A dan apa yang ada di gelas A terdapat dalam gelas B, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, berikan aplaus. Ya, betul sekali. Jadi kita membutuhkan 1 wadah lagi. Itu logikanya gitu. Jadi kalau kita mau memindahkan isi dari gelas A mau ke gelas B, ya tentunya kita butuh gelas C. Gelas C untuk tampungan dulu sementara agar nanti dia bisa dipindahkan. Ini masih muda. Coba kita lagi belajar terkait dengan cara berpikir, logika berpikir. Mungkin nggak bingung ya. Jadi coba siapa Maisel, kamu kayaknya kok masih bingung kamu. Enggak, Pak. Oh enggak, sudah paham. Gimana coba? Yang pertama, kambing dibawa ke seberang. Ya, Lalu ditaruh di seberangnya. ya. Terus habis itu rumputnya Pakai mic ya, biar kalian dengar suaranya. Bapak. Izin, Pak. Yang pertama, kambing dibawa ke seberang, lalu ditaruh. Lalu orangnya nyebrang lagi buat ambil rumputnya. Lalu rumputnya naruh seberang. Terus kembali lagi dengan membawa kambing. Kambingnya ditaruh di seberang, ambil serigalanya dibawa ke seberang, terus bawanya kembali, nggak bawa apa-apa, lalu ngambil kambingnya buat ditaruh di seberang. Oke, ya seperti itu. Kamu tadi googling gimana? Kayaknya udah pintar langsung bisa. Enggak googling, Pak. Oh nggak googling ya? Ya, jadi memang begitu. Kita harus berpikir out of the box kadang-kadang untuk memecahkan masalah. Seperti ini, semua orang berpikir bagaimana membawa barang dari sini ke sini. Tapi mereka tidak pernah terpikir bagaimana mengembalikan dari sini ke sini dulu. Gitu. Yang mau yang lebih lengkap ya harus register dulu dan kemudian login. Nah ini tampilan dari latihan 4 lesson 2 level 7 course 4 level 2 course 4 lesson 2 level 7 seperti ini tampilannya. Terus ini suruh ngapain Pak? Nah sini ini di sini kita ada perintah di sini. The bee cannot tell what's under the clouds. Maksudnya lebah dia tidak tahu di bawahnya awan ini apa gitu. Terus kita disuruh menyusun perintah dari lebah ini menuju ke sini ke awan. Kemudian kalau di sini adalah nektar, maka dia kalau di sini adalah bunga, dia disuruh ngambil nektar. Ini perintahnya. Get nectar one time only if there's a flower. Jadi kalau di sini bunga, ambil nektarnya. Gitu. Jadi ini adalah puzzle, jadi perintah-perintah dalam pemrograman. Bagaimana kita belajar logika, belajar runtunan langkah-langkah yang logis dan sistematis. Nah, contohnya ini. Kalau kita pindahkan kayak gini, kita pindahkan aja. Nah, seperti ini. Move forward sekali. Kalau kita move forward 2 kali juga bisa. Kalau move forward 3 kali ya tinggal gini aja. Nah, ini kalau kita run, ya dia akan jalan ke depan 3 kali.
Tapi ini belum selesai, salah. Karena apa salah? Karena dia belum mengambil nektar. Oke, sudah bisa masuk? Belum. Oh, belum. Nah, ini kalau kita hapus gini aja, hapus. Kemudian kalau ini kita mau yang efektif dan efisien, tentunya kita pakai pengulangan ini, repeat. Nah, seperti ini. Mau forwardnya sekali aja, taruh di sini. Kita mau jalan berapa kali? 3 kali misalnya. Kita tulis di sini. Kemudian if get nectar, if add flower do get nectar. Jadi ini kalau kita baca beneran, ketika kita pencet run, repeat 3 kali untuk maju ke depan. Jika bunga, maka ambil nektar. Kan begitu perintahnya. Kita cek nih, bener apa enggak? Ya. Kalau dia congratulations, berarti dia. Oke, silakan dicoba. Itu levelnya 7, 8, 9, 10 dan selanjutnya silakan dicoba. Wah, ini levelnya sudah advance semua ini. Ya, terlalu mudah. Ini sebenarnya latihan untuk anak-anak yang masih level di elementary school, gitu kan. Cuman kalau kalian kerjakan terus levelnya naik ya nanti semakin lama semakin susah. Nah, ini kita mengasah kepada bagaimana kita belajar logika dan algoritma. Karena intinya dari algoritma adalah logika, logis dan sistematis. Nah, itu babi, si babi itu apa namanya, Angry Bird. Oke, silakan dikerjakan. Oke, untuk kuliah hari ini saya cukup sampai di sini. Ada pertanyaan, kritik, saran, keberatan? Tidak ada? Oke, terima kasih. Cukup ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke saya lewat WA juga bisa. Atau yang lainnya ke email juga bisa. Kemudian untuk minggu depan, sebagai tugas untuk minggu depan, kalian selesaikan, kalian login punya akun di put.org, jadi kalian register kemudian login nanti di put.org. Jadi minggu depan kita ketika latihan kalian sudah siap peralatannya dan perlengkapannya, jadi kita bisa langsung praktek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.